Dengan didampingi kuasa hukumnya, Susilo Hadi Utomo, Sekretaris Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Kamis pagi mendatangi Mapolres Tuban. Ia datang untuk melaporkan balik warga yang sebelumnya melaporkan dirinya ke Dinas Sosial dan Polres Tuban terkait dugaan penyelewengan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sekretaris Desa Cepokorejo bersama kuasa hukumnya Nur Aziz melaporkan balik warga atas tuduhan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, laporan palsu, dan pencemaran nama baik. Laporan ini ditujukan kepada Sri Tuti dan Sauni, selaku keluarga penerima manfaat BPNT, yang ramai diberitakan media beberapa waktu lalu. Selain itu, kuasa hukum sekretaris desa ini juga memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu, yang mana sekretaris desa, yaitu Susilo, telah beritikat baik dengan mengembalikan bantuan BPNT milik warga secara bertahap, yaitu sejumlah Rp109 juta dan Rp30 juta. Dana tersebut dikembalikan dalam bentuk uang ke agen, kemudian baru disalurkan ke KPM berupa barang beberapa waktu lalu. Karena kasus ini menjadi pemberitaan dan viral, Susilo bersama kuasa hukumnya kemudian melaporkan warga tersebut ke Polres Tuban. Terlepas nanti ada unsur pidananya atau tidak, kuasa hukum Sekretaris Desa Cepokorejo ini menyerahkan sepenuhnya ke penyidik dan berharap penyidik melakukan penyidikan secara berimbang, proporsional, profesional, dan seadil-adilnya. Sementara ditanya terkait kenapa bantuan sosial kepada warga yang harusnya diterima mulai tahun 2018 baru diberikan pada tahun 2020, pihak kuasa hukum tidak mau berbicara banyak. Pada hari ini kita akan mengadukan dugaan tindak pidana. Yang pertama adalah berita bohong, penyebaran berita bohong. Kemudian yang kedua adalah dugaan laporan palsu. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran nama baik secara tertulis. Persoalan nanti ada unsur pidananya atau tidak, yang tentu kita percayakan kepada teman-teman penyidik, unsurnya terpenuhi atau tidak. Saya tidak akan mengintervensi itu, tapi saya menghormati proses penyelidikan. Akan tetapi saya berharap bahwa proses pelaporan dari Sri Tutik maupun dari pelaporan dari saudara Susilo ini, penyidik melakukan penyelidikan secara berimbang, secara proporsional, profesional, dan seadil-adilnya, sehingga ada kepastian hukum dan ada kesamaan di depan hukum. Alasannya apa Pak melaporkan dua warga ini? Alasannya karena yang pasti saudara Susilo ini telah mengembalikan dana yang diduga telah disimpangkan atau diselewengkan tadi. Akan tetapi di media yang sempat kita baca dan kita simak adalah Guru Sri Tutik ini katanya belum menerima pengembalian dari dana itu. Pak, selama ini warga ini kan sudah terdaftar sebagai BPNT sejak 2018. Terus selama ini kok tidak diserahkan, kenapa Pak? Yang pasti kalau masalah itu saya tidak mau mengomentari terlalu jauh karena ini sudah menjadi ranah materi penyelidikan, sehingga sebaiknya sampean mempertanyakan ke penyidik karena ini sudah termasuk materi penyelidikan, sehingga saya sangat menghormati proses itu dan saya tidak akan mengintervensi itu. Sementara itu, menurut kuasa hukum warga penerima BPNT, pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, pihaknya mempersilahkan jika sekretaris desa merasa dicemarkan nama baik dan lainnya untuk melapor balik. Namun, dia menanggapi hal tersebut kurang pantas. Pasalnya, dugaan penyelewengan BPNT tersebut sudah terbukti di lapangan. Kuasa hukum warga berharap penegak hukum jeli menangani persoalan ini. Coba kita kembalikan ke Undang-Undang Tipikor atau misalkan undang-undang yang terkait kerugian negara gitu kan. Bahwasanya pengembalian kerugian negara itu tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Nah, acuan mana yang kemudian dipakai, apakah SKB atau peraturan menteri? Saya pikir hierarkinya akan lebih tinggi undang-undang daripada aturan-aturan itu. Ya kita lihat bagaimana nanti teman-teman penegak hukum ini memprosesnya seperti apa begitu loh. Silakan saja. Hasil pemeriksaan sementara dari saksi-saksi itu bagaimana? Apakah memang benar mereka tidak menerima, Pak? Ya, jadi dari 46 saksi itu ini data dari Dinsos, kemudian dari server di kecamatan dicek memang sudah menerima bantuan itu dari tahun 2018. Namun kartunya tidak diberikan sampai di 2020. Pengembaliannya itu sifatnya rapel. Sekarang logikanya begini. Kalau ada seorang yang mengambil
haknya teman-teman misalkan, kemudian selama 2 tahun diambil, setelah itu mencuat laporan, kemudian dikembalikan, apakah proses hukum selesai? Nggak bisa dong. Lah kalau proses hukum dibikin seperti ini, kacau ini. Hukum pidana nggak ada alasan pemaaf, apalagi untuk urusan penyelewengan bantuan yang sifatnya sangat urgent begitu loh. Diberitakan sebelumnya, 2 orang warga penerima BPNT asal Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Tuban, melapor ke Dinas Sosial dan Polres Tuban. Laporan ini dilakukan menyusul adanya dugaan penyelewengan bantuan dari pemerintah yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Pasalnya, warga yang seharusnya menerima BPNT sejak tahun 2018 baru diberikan secara akumulasi oleh salah satu oknum perangkat desa pada tahun 2020. Husni Mubarak, JTV Tuban.